baik. Tapi kita teruskan ya materi pembelajaran kita. Ya, mudah-mudahan ikhwah semua sudah sedikit membaca ya file yang sudah dikirimkan kemarin. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini ya materi ajza'ur risalatir rasmiyah ya, ajza'u ar-risalati ar-rasmiyah ya, bagian-bagian yang ada pada apa? Yang ada pada surat resmi. Nah, kita akan membaca berkaitan dengan hal ini. Baik, ajza'ur risalati ar-rasmiyah, bagian-bagian yang ada pada surat resmi itu kurang lebih nanti ada 10 bagian ya. Kurang lebih itu ada berapa? 10 bagian yang ini perlu untuk difahami. Gimana dikatakan di sini? Tata'allafur risalatur rasmiyatu fil 'adati min 'ashrati ajza'in ra'isiyatin. Ya, bagian-bagian ketika kita menulis resmi itu pada umumnya itu terdiri dari 10 unsur utama. Ya, 10 unsur utama. Coba kita lihat. Ada 10 unsur utama yang ini perlu untuk difahami. Ya, 10 unsur utama. Yang mana ya, raghma ikhtilafi tawzi'iha 'alal waraq. Meskipun nanti yang perlu difahami ya, tata letaknya ketika ditulis di atas kertas itu bisa berbeda-beda. Ya, artinya ada 10 unsur. Nah, 10 unsur ini ketika diaplikasikan dalam sebuah tulisan, ketika diketik atau ketika dicetak, itu nanti mungkin dari sisi letak itu berbeda antara satu surat dengan surat yang lainnya. Itu biasanya tergantung nota dinas masing-masing lembaga. Ya, seperti itu. Akan tetapi illa anna ghalibiyataha yu'addu min ats-tsawabiti 'ala su'idil kitabati al-arabiyyati wal ajnabiyyah. Ya, walaupun dari sisi tata letak itu beda-beda, namun sebagian besar unsur tersebut ya atau bagian-bagian tersebut itu sifatnya baku. Ya, dalam tradisi penulisan surat, baik itu ketika surat tersebut ditulis dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa asing non-Arab. Ya, ada 10 unsur, 10 bagian. Ya, walaupun misalkan nanti dari sisi tata letak itu beda-beda, namun ya, unsur-unsur ini dalam surat resmi itu biasanya ada baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa yang lainnya. وفيما يلي توضيح لهيكل الرسالة الرسمية الموجهة من مؤسسة إلى مؤسسة. Nah, ini contoh ya, atau penjelasan yang akan kita baca pada penjelasan siang hari ini merupakan penjelasan struktur surat resmi yang surat resmi itu ditujukan dari satu lembaga kepada lembaga yang lain. Artinya ini satu lembaga ke lembaga yang lain. Karena surat resmi itu ya banyak bentuknya ya. Bisa dari satu lembaga ke lembaga yang lain, dari lembaga ke individu, dari individu ke suatu lembaga. Namun yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa berkaitan dengan ini ya, antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Baik. Apa unsur pertama? Unsur pertama adalah
Al-unwanu. Ya, al-unwan. Unwan di sini artinya apa? Kalau unwan di sini, ya terjemahan ini bukan the address sebenarnya ya. Bentar, ini di laptop hilang sinyalnya. Al-unwanu itu lebih kita cocok diterjemahkan judul. Judul atau bisa kita terjemahkan kop surat atau kepala surat. Ya, judul. Apa yang dimaksud dengan judul atau kepala surat ini? Yajibu ayat dhammana unwanal mursil. Ya, artinya wajib memuat identitas siapa yang mengirimkan. Wa yang qasimu ila kismaini, dan kepala surat ini terbagi menjadi dua bagian. Al-awwala yuthabbatu a'la as-safhati wa yusamma tarwisah. Tarwisah. Bagian yang pertama ini merupakan bagian yang diletakkan di mana? Bagian yang diletakkan di paling atas. Bagian yang diletakkan di paling atas atau biasa kita terjemahkan apa? Biasa kita terjemahkan kop surat. Ya, kop surat. Tarwisah hider. Ya, paling atas ini. Ini bagian kepala surat, judul ini. Bagian pertama adalah a'la sofhah. Bagian paling atas halaman disebut dengan tarwisah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa kita kop surat. Wa yatadammanu unwan al-mursil 'am kasmi syarikah wa makaniha wa syi'ariha bil lughatain al-arabiyyah wal injiliziyah. Nah, kop surat ini biasanya isinya apa? Isinya ini ya identitas umum ya. Identitas umum pengirim, misalkan nama lembaganya, gitu. Perusahaannya apa, alamatnya di mana, logo lembaga dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris. Ya. Ini bagian al-unwan. Bagian yang pertama. Wal qismu tsani, yang kedua, yusammal hasyah. Bagian kedua itu disebut dengan catatan kaki atau al-hasyah. Hasyah ini wa takunu asfala as-safhati biduni an yaktuba fiha unwan al-mursil at-tafsil ala syakl tali. Nah, biasanya hasyah ini diletakkan di bawah halaman paling bawah tanpa mencantumkan alamat pengirim secara lengkap. Ya, contohnya gimana? Ya, misalkan di bagian tulis dibuat surat, misalkan alamatnya, kemudian kotak posnya atau kode posnya, kemudian alamat emailnya, al-barid al-elektroni, kemudian nomor faksnya kalau ada, al-hatif, nomor telepon, dan lain sebagainya. Ya, contohnya misalkan di stigma ya, kopnya stigma. Ada nggak ya di sini ya? Kopnya stigma. Sebentar, carikan contoh. Misalkan ya, ini kita bahas kop saja, bukan bahas ini ya, tengah. Kop stigma misalkan ada nama sekolahnya kan, dan lembaganya, alamatnya ada,
gitu, bahkan nomor teleponnya ada. Ingat, tata letak itu fleksibel. Nah, ini yang ditulis di sini. Kemudian hasyiah itu ini maksudnya, nama websitenya dan lain sebagainya. Ini hasyiah, kali namanya qop surat. Ya, ini tarwisah dalam bahasa Arabnya qop surah. Ya, ini namanya tarwisah, ini namanya hasyiah. Nah, artinya di sini ya, ini merupakan identitas resmi sebuah lembaga. Karena yang kita contohkan itu antara lembaga dengan lembaga ya. Antar lembaga. Jadi lebih lengkap dibandingkan antara lembaga ke antara individu ke lembaga. Itu beda lagi nanti. Ya. Jelas di sini ada hal-hal yang perlu diisi berkaitan dengan apa yang ada dalam mursilnya, siapa yang ngirimnya, seperti itu. Nah. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu apa yang perlu dicantumkan juga dalam surat itu, dalam surat apa namanya resmi. Yang kedua adalah ar-raqm, nomor. Maksudnya apa? Wa huwa raqmun yubayyinu tasalsul ar-risalati baina kulli ma asdarathu al-muassasati hatta dhalika at-tarikh. Ya, ada nomor surat, nomor yang menunjukkan urutan surat di antara seluruh surat yang telah dikeluarkan oleh lembaga hingga tanggal tertentu. Nah, biasanya kalau dalam sebuah lembaga itu ada nota dinas, ada baku, ada kode-kode. Ya, kalau di Sitma itu kode-kodenya kalau A itu nomor A, misalnya nomor surat kemudian ada kodenya. Kalau A itu ketua, B itu wakil ketua 1, C itu wakil ketua 2, D itu wakil ketua 3. Kemudian baru diikuti dengan apa namanya jenis suratnya, itu juga ada penomorannya. Kemudian diikuti oleh tanggal, bulan dan tahun, seperti itu. Ya, kode-kodenya ada nota dinasnya kalau dalam bahasa kita ya. Yang itu biasanya sudah ditentukan oleh lembaganya. Ya. Supaya apa? Supaya terlihat di situ. Oh, ini dikeluarkan oleh siapa? Ya, nomor suratnya nomor berapa, urutan berapa, jenis suratnya surat apa, apakah surat edaran kah, surat keputusan kah, pengumuman kah, itu ada kode tersendiri. Kemudian nanti ada apa lagi, ada nomor, ada bulan dan tahun, seperti itu. Nah, wa yuthabbitu fi aqsar zawiyatil yusra minal waraqati ba'da tarwisah. Dan kalau misalkan di sini ya, yang dijelaskan di sini ini diletakkan di mana? Diletakkan di sudut kiri atas halaman qop surat. Ya. Ini sudut kiri. Ini kan sudut kiri. Nah, nanti kita lihat contohnya. Ya. Wa huwa ma yusamma bi amaliyatus shadir. Dan ini disebut dengan pencatatan surat keluar as-shadir. Jadi ini juga perlu difahami ya. Dalam sebuah lembaga itu masalah surat itu juga perlu dicatat. Mana surat masuk, mana surat keluar. Ini dalam ilmu administrasi seperti itu ya. Itu harus jelas. Ya. Surat nomor berapa yang keluar, nanti yang masuk itu juga dicatat. Ada surat masuk, ada surat keluar. Ya. Wa huwa nidhamun dakhiliyun khasun bil muassasat. Ya, ini merupakan sistem administrasi internal dari sebuah lembaga yang biasanya yu'ti kulli risalatin tasduru anha raqman khasan yuthabbatu 'ala risalah. Nah, ini memberikan nomor khusus pada setiap surat yang diterbitkan. Bagi yang kerja di lembaga mungkin tahu ya. Lembaga pendidikan nota dinasnya itu biasanya ada. Nah, ini harus disampaikan surat nomornya di sini. Wa yuthabbatu fi sijilat khassah tusamma sijil shadir atau sijil warid. Nah, nomor tersebut nanti dicatat, dicantumkan, diinputkan pada surat dan perlu kita catat dalam buku khusus. Nah, buku khusus tersebut kalau dalam bahasa kita disebut dengan surat keluar atau surat masuk. Kalau dalam bahasa Arab namanya sijil shadir dan sijil warid. Surat keluar, ada surat masuk. Kalau misalkan ada surat
yang ditujukan ke lembaga kita. Nah, perlu kita catat di situ, perlu kita arsipkan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita mencatat nomor suratnya, kemudian kita taruh di lemari arsip. Nanti ketika kita cari itu mudah, nomor berapa. Supaya apa? Nah, kayashula ruju'u ila naskhatin minar risalati waqtal hajah. Supaya kita mudah ketika ingin mencari kembali surat tersebut, ketika kita ingin memerlukan surat tersebut, itu nanti mudah kita untuk mencarinya, ya. Liruju' ilal arsif, ya, untuk mencari surat tersebut dalam arsip seperti itu. Rokem itu perlu dalam surat resmi. Ini ingat, ini dari lembaga ke lembaga. Kalau nanti misalkan ini sifatnya adalah dari individu ke lembaga, biasanya nggak ada apanya, nggak ada nomor suratnya, karena itu sifatnya adalah dari individu. Kalau individu nanti beda lagi. Ya, begitu pun juga nggak ada kopnya, biasanya nggak ada. Tapi untuk tanggal, untuk bagian ketiga ada. Yang ketiga itu at-tarikh, atau tanggal. Maksudnya gimana tanggal di sini? At-tarikh yudawwanu tarikhut tahrir risalah ar-rasmiyah wa yuthabbitu asfala tarwisah min az-zawiyatil yusra. Nah, tanggal ini, tanggal ditulisnya surat ini dicantumkan di bawah kop surat pada bagian kiri halaman. Ini sekali lagi untuk tata letak itu beda-beda. Ya, sesuai dengan pedomannya bagaimana. Tapi yang jelas kalau yang di sini disampaikan, surat resmi itu dicantumkan di bawah kop surat pada bagian kiri halaman. Kiri halaman. Ingat ini Arab ya. Kalau misalkan kita kan kadang bagian kanan halaman seperti itu. Ya, bagian kanan halaman. Kemudian wa yumkinu istikhdamu tarikhil hijri wal miladi ma'an. Nah, penulisan surat ini itu dapat menggunakan kalender hijriyah, juga kalender miladiyah, kalender Masehi sekaligus. Wa hamiyatu tarikh tamkunu fi hifdzi haqqil mursil bi aqdamiyatil talab wa mutaba'atihi. Kenapa kok tanggal itu penting dalam penulisan surat ini? Nah, pentingnya penulisan tanggal itu terletak pada nantinya fungsinya untuk menjaga hak pengirim terkait urutan waktu misalkan pengajuan permohonan atau memudahkan proses tindak lanjut. Jadi gini, ya, surat yang masuk kepada kita nanti kan itu dicatat. Nah, nanti diurutkan sesuai dengan tanggal masuknya. Kalau misalkan jenis suratnya itu surat yang membutuhkan tindak lanjut, maka tindak lanjutnya itu disesuaikan dengan tanggal masuknya atau tanggal pengirimannya yang sampai kepada kita. Ya, yang sampai kepada kita. Nanti bisa tanggal masuk atau tanggal penulisan suratnya. Seperti itu. Nah, tapi biasanya di lembaga itu ada dua patokan. Imma tanggal masuk, imma tanggal penulisannya. Tapi yang paling banyak yang kami tahu ya itu tanggal masuk surat tersebut ke lembaga yang dituju. Ya, ke lembaga yang dituju supaya tindak lanjutnya itu bisa diurutkan. Tetapi kalau misalkan enggak seperti itu ya ada juga sebagian yang menggunakan tanggal penulisan surat tersebut. Nah ini ya, ini perlu ya, untuk ketertiban administrasi. Nah ini ya bagian-bagian yang ada dalam di bagian atas ada kop surat, nomor dan tanggal seperti itu. Ini yang bagian yang perlu kita pahami di bagian atas. Selanjutnya wajhatur risalah. Apa yang dimaksud dengan wajhatur risalah? Wajhatur risalah itu penerima surat. Ya, atau tujuan surat itu sebenarnya kepada siapa, atau al-mursalu ilaihi. Al-mursalu ilaihi, penerima surat. Ya. Wajhatur risalati atau al-mursal ilaihi, bagian ini, bagian penerima surat atau tujuan surat ini yatadammanu anasira adidatan.
ini memiliki atau memuat beberapa unsur. Apa saja unsur tersebut? Misalkan al-laqab. Laqabil mursali ilaihi, yang pertama gelar penerima surat. Gelarnya itu harus jelas. Kemudian mansibihi, mansib itu apa? Posisinya, jabatannya jelas, ditulis juga. Ya, kemudian wasmihi, namanya. Namanya jelas. Walafdatin tadullu ala sifatin hasanatin fih. Kemudian ungkapan yang menunjukkan sifat terpuji, au du'ain lahu, atau doa baginya, doa baik bagi yang dikirimi surat. Ini kalau dalam bahasa Arab ada seperti itu ya. Kemudian ma'a daruratin, ya, ma'a daruratil tanbihuna ila mukhatabatil muwaddafi wal mas'uli hasba mauqi'ihi rasmi. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah berkaitan dengan penyebutan jabatan. Ya, penyebutan jabatan yang harus disesuaikan dengan kedudukan resminya. Ini yang Anda sampaikan kemarin, sempat Anda singgung di sini. Dalam bahasa Arab, ya, itu diatur yang seperti ini. Ya, dalam takbir tahriri di bahasa Arab itu diatur. Ya, penyebutan pejabat atau penyebutan pegawai itu harus disesuaikan dengan jabatan yang ia miliki. Contoh di sini. Bistikhdami laqabi ma'ali liman huwa fi mansibin wazirin. Ya, gelar ma'ali. Ma'ali dalam bahasa Arab itu digunakan untuk siapa? Ma'ali dalam bahasa Arab ini digunakan untuk ini. Sekelas wuzara, sekelas menteri. Ya. Sekelas menteri. Kemudian apa? Liman huwa fi mansibi wazir, pejabat atau pejabat-pejabat setingkat menteri. Kemudian utufah liman huwa fi mauqi'il aminil 'am lil wizarah. Kemudian ada utufah, ini sekjen kementerian, atau li ru'asa'il jami'ah, ini slide-nya salah ya. Ru'asa'il jami'ah dikasih di utufah. Ya. Utufah, rektor-rektor universitas itu juga utufah. Pemudiril aqsamil kubra, kemudian pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga besar, awil hafizil idari, ya, pejabat administrasi yang dia posisinya tinggi. Ya. Kemudian di sini ada gelar sa'adah wa sa'adatin. Sa'adah tutlaqu 'ala as-safiri wal mulhaqi tsaqafi. Sa'adah ini digunakan untuk duta besar atau atas kebudayaan, anggota DPR, ya, wa naibi fi barlaman, anggota DPR. Kemudian apalagi? Wa mudiril masani', ya, pimpinan-pimpinan perusahaan. Ya, wa muasai au madaril aqsam, ya, juga bisa ketua atau kepala bagian. Wa a'dha'il hay'ah at-tadrisiyah fil jami'ah, ya, para dosen perguruan tinggi juga menggunakan ini apa tadi? Menggunakan sa'adah. Ya, memang sa'adatul doktor, sa'adatul ustad, siapa seperti itu. Kemudian ada laqab yang lainnya. Ada enggak sini? Nah, ini. Laqab yang lainnya adalah laqab fadilah, wa laqabul fadilah, au samahah, au niyabah. Ya. Ini digunakan untuk yutlaqu ala rijaliddin. Ya, untuk rijaluddin, ya, fadilah, samahah, niyabah, itu bukan niyafah, niyabah. Ini merupakan gelar yang digunakan untuk tokoh-tokoh agama dan para qadha hakim. Kemudian apa? Walaqabu hadrah, hadrah atau sayyid.
Ini digunakan untuk apa? Yutlaqu ala kulli fardin la yandariju tahta ma sabaqa minal alqab. Dipakai bagi individu yang tidak termasuk dalam kategori gelar-gelar yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam bahasa Arab itu diatur. Jadi kita nggak sembarangan memanggil fadilah, memanggil apa namanya, samahah, ya, ma'ali wazir. Ya, contohnya gini. Contohnya ada. Ya. Thumma yalil laqabal mansib. Kemudian setelah sebutan di awal tadi disebutkan, alladhi yuhadidul wadhifata allati sawfa takunu mas'ulatan 'anil nadhari fi talabi wa talbiyatihi. Kemudian setelah gelar itu disebut, kemudian dicantumkan juga jabatannya, ya, jabatan yang artinya itu menunjukkan fungsi dan kewenangan pihak yang bertanggung jawab nanti untuk menelaah atau menindaklanjuti surat yang kita tulis. Contohnya di sini ada ma'ali wazir apa ini? Wazir Tsaqafah, ya. Contohnya di sini ma'ali wazir ta'lim al-ali al-muhtaram. Misalkan kita menulis kepada Menteri Pendidikan Tinggi, ya, Menteri Pendidikan Tinggi, maka tulisannya Pak Ma'ali Wazirut Ta'lim al-Ali, ya, disebutkan jabatannya al-muhtaram. Atau contoh untuk sa'adah, ya, sa'adatu amidi kulliyatil adab al-akram, yang dimuliakan, ya, sa'adah, ya. Kemudian setelah itu disebutkan namanya. Ya, kemudian kalau ada sebutkan al-muhtaram atau al-akram, nah ini tadi, ya, kata atau ungkapan yang menunjukkan sifat terpuji dari penerima surat, yang terhormat, yang mulia. Kalau kita misalkan yang kami hormati, yang terhormat, ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan di akhir al-muhtaram, itu terakhir, ya, setelah apa namanya, ya, atau biasanya ditambahkan doa au du'ain lahu, ya, thumma dzikrul lafdhati allati tadullu ala sifatin min sifatihi, ya, menyebutkan apa namanya, ungkapan yang menunjukkan sifat terpuji dari penerima suratnya, atau ditambahkan juga doa, ya, hafidhahullahu ta'ala, hafidhahullahu wa ra'ahu, adamallahu izzahu, dan seterusnya. Ya, jadi disebutkan tadi contoh, ya, lakopnya yang pertama, kemudian disebutkan apa namanya, jabatannya, kemudian disebutkan kalau ada gelar doktor ya disebutkan doktornya, nama orangnya, dan ditambahkan ungkapan akhir setelah nama itu, bisa doa, bisa apa namanya, sifat. Jadi misalkan Ma'ali Wazir Ta'lim Al-Ali, misalkan Dr. Muhammad Farhan hafizahullahu wa ra'ahu, ya. Jadi ini Ma'ali Wazir Ta'lim Al-Ali, atau misalkan Sa'adatu Amidi Kulliyatil Adab Al-Akram, misalkan kalau istitma, ya, Sa'adatu Rais, guys, bukan Amid, ya. Sa'adatu Raisi Kulliyati Madani lil Ulumi Tarbawiyyah di Yogyakarta, Ustaz Amrul Mustafa, kemudian tambahkan hafizahullahu ta'ala, ya, tambahkan doa di akhir. Atau kalau misalkan yang lain selain Sa'adah, ada Utufah Amin Am Wizarati Thaqafah Al-Ustadz Khaldun Az-Zuhairi Al-Muhtaram, yang terhormat Sekretaris, ya, Utufah Amin Am, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Ustadz Khaldun Az-Zuhairi, ya. Silakan Sa'adatu Amidi Kulliyatil Adab wal Ulum Al-Insaniyah Ad-Doktor Fahad Al-Ghanim Al-Akram. Ya, kalau yang lainnya Hadratul Rais Qismil Matbu'ati wan Nashr Sa'adatul Sayyid Muhammad Ali Al-Kurdi Al-Muhtaram. Ya, artinya di sini dalam penyebutan laqab, penyebutan jabatannya, jadi ini, ya, syarat-syaratnya laqab dulu, ya, kemudian saya jabatannya, kemudian apa lagi?
nama orangnya, kemudian sebutkan sifat atau doa di akhir. Seperti itu. Ini yang disebut dengan bagian yang ketiga. Bagian apa tadi? Bagian wal mursalu ilaihi, atau ya penerima surat. Jadi hal-hal yang perlu ditulis dalam menerima surat itu ya. Ini dia. Ini contoh-contoh tadi. Nah ini contoh-contohnya. Ma'ali Wazir Ta'lim siapa? Ya, jadi ini lakopnya, ini jabatannya, ini nama orangnya, kemudian ini doa. Ini lakopnya, ini jabatannya, ini nama orangnya, Al-Muhtaram sifat ya. Bisa Al-Muhtaram, Al-Akram, Al-Muhtaram. Jadi Muhtaram kalau di Arab, di tulisan Arab itu tidak diletakkan di awal. Kalau kita kan yang terhormat, yang kami hormati Ustaz, yang terhormat siapa? Yang kami muliakan itu di awal. Tapi kalau Arab walaupun nanti kita terjemahkan dalam Indonesia itu diletakkan di awal, namun kalau di Arab itu diletakkan di akhir nama orang seperti itu. Nah, kemudian ada at-tasnif. Apa yang dimaksud dengan tasnif? Ini kita baca ya. At-tasnifu klasifikasi di sini. Tasnif ya, klasifikasi. Yashmalu tasnif ar-risalati 'ala al-mawdu' alladhi tantawi 'alaihi. Jadi bagian ini berisikan istilahnya pengelompokan surat berdasarkan topik yang dibahas. Kalau dalam bahasa kita perihal. Ya, perihal kalau dalam bahasa kita. Ya. Wa 'adatan ma yakunu mukhtasaran wa yaktubu wastal safhah. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini tulis di tengah halaman atau di sisi kanan. Di sisi kanan. Ala au ala jihatil yumna minha, atau di sisi kanan. Wa 'adatan ma yakunu mukhtasaran ditulis dengan ringkas. Ya, redaksinya itu singkat, namun isinya itu mencerminkan isi surat. Wajalan ala matnir risalah. Ya. Ringkas, tetapi isinya itu mencakup perihal surat tersebut. Misalkan sini. فَإِذَا كَانَتِ الرِّسَالَةُ مُوَجَّهَةً إِلَى سُلْطَةِ الْمِيَاهِ. Misalkan ada surat ditujukan kepada PDAM ya. PDAM. Ya. Wa tata'allaqu bil inqita'il miyahi wa dha'fiha. Nah, surat tersebut ini berkaitan dengan kepada PDAM, berkaitan dengan keluhan mengenai gangguan gangguan air atau lemahnya pasokan air. Misalkan kita buat surat dalam bahasa Arab kepada PDAM Arab berkaitan dengan apa? Ya, aliran air yang ke rumah itu terputus atau kecil. Nah, itu bisa buat dengan surat resmi. Ya. Yaqudu tasniful mawdu'. Nah, kemudian tasnifnya tulis gimana? Perihalnya itu tulis gimana? Misalkan tulis syakawal miyah, perihal keluhan air. Ya. Atau ke PLN misalkan au tata'allaqu bi mawdu'in akhar, berkaitan dengan topik lain, misalkan apa? Syakawal kahroba, ya, keluhan berkaitan dengan listrik, al-ijazat, cuti, safar, ya, perjalanan dinas, at-taqa'ud, pensiun dan lain sebagainya. Ini perihal dalam bahasa kita. Nah, ini harus ada. Wal ghayatu min at-tasnifi huwa tashilu amaliyati tasnif ar-risalah wa irsaliha ila jihatil ikhtisas. Nah,
Tujuan adanya klasifikasi tasnif ini atau perihal dalam bahasa kita ini untuk memudahkan proses pengarsipan surat. Kemudian ketika surat tersebut sampai kepada lembaga, itu mempercepat untuk ditujukan kepada bagian yang memiliki wewenang. Ya, langsung. Ini fungsi daripada perihal atau tasnif dalam bahasa Arab. Ini nomor 5. Ya, kita lihat di sini. Ya, misalkan ini mautu ya, tasnif. Inqita'ul miyah, syakwa inqita'il miyah. Ya. Keluhan terputusnya aliran air. Ini kepada PDAM contohnya. Gitu ya. Oke. Setelah perihal gimana? Ada bagian yang lainnya. Apa bagian selanjutnya? At-tahiyyah. Najzal adalah at-tahiyyah. Tahiyyah, salam pembuka. Ta'ti tahiyyatu bi bidayatus sadri alladhi yali at-tasnif. Salam pembuka itu ditulis pada awal baris setelah bagian klasifikasi atau perihal. Nah, wa taqulu ala ashkalin mukhtalifah, dan dapat berbentuk macam-macam. Ya, bentuknya salam pembuka itu banyak. Bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita tahu, atau wa ba'du, kemudian diikuti dengan wa ba'du. Bisa juga bentuknya ya, tahiyyah thayyibah. Tahiyyah thayyibah, salam yang baik artinya ya. Wa ba'd, atau tahiyyah atirah. Tahiyyah atirah, salam ya, salam penuh penghormatan. Wa ba'd, atau cukup dengan ungkapan au amma ba'du. Amma ba'du, langsung amma ba'du. Tapi karena kita orang muslim ya, Islam tentu yang paling utama yang menggunakan salam. Ya, jadi langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Wa ba'du. Seperti itu. Nah. Baik, selanjutnya setelah salam, kemudian ada amma ba'du. Amma ba'du itu fungsinya adalah memisahkan ya antara ya, muqaddimah atau pembuka dengan salam pembuka dengan isinya. Setelah itu baru al-mawdu. Al-mawdu, apa yang dimaksud dengan mawdu? Isi pokok surat. Isi pokok surat. Nah, isi pokok surat ini yatawazza'ur risalati ila fiqrataini asasiyatain. Isi pokok surat ini terbagi menjadi dua, istilahnya paragraf utama, dua pokok utama. Huma fiqratut tamhid, yang pertama itu paragraf pendahuluan, wa fiqratut talab, yang kedua ini paragraf isi. Misalkan kalau ini permohonannya berarti berkaitan dengan paragraf permohonan. Wa tadammanu fiqratut tamhid dzikra ijabiyati ta'awun ma'al mursali ilaihi. Misalkan kaitan dengan paragraf muqaddimah atau pendahuluan itu memuat berkenaan dengan penjelasan tentang misalkan sisi positif kerjasama dengan pihak yang kita tuju, wa ahamiyati muassasatihi, pentingnya lembaga yang bersangkutan, wal hadaf minat ta'awuni bainahuma dunal wuqu'i fi mubalaghatil madah wal itra', tujuan kerjasama tersebut tanpa terjebak dalam pujian yang berlebihan, awit tadallul wal istijda, sikap merendahkan diri atau nada-nada minta-minta, wa bayani asbabil luju' ila talab, menjelaskan alasan-alasan yang melatar belakangi pengajuan sebuah permohonan. Ini yang pertama. Artinya muqaddimah, tamhid. Kemudian paragraf selanjutnya isinya apa? Amma fiqratut talab. Adapun
paragraf permohonan fatashmalu ala tahdid talab al-murad bidiqqatin mutanahiyah. Ya, penjelasan ini berkaitan tentang penjelasan permintaan atau isi yang diajukan secara sangat rinci dan jelas. Bidiqqatin mutanahiyah, tanpa wa adami iqfali tafasil ta'allaqu bi tabi'atihi, ya, tanpa mengabaikan detail-detail yang berkaitan dengan sifat permintaan tersebut, au tarikhi tahaqquqihi, atau waktu realisasinya, au makani tanfidhihi, tempat pelaksanaannya, au kamiyatihi, jumlahnya, muwasafatihi, spesifikasinya, wa ghairiha min at-tawasul lazimah, serta berbagai keterangan lain yang diperlukan. Ya, artinya di sini isinya di situ. Contohnya ini, kalau ini tamhid ya. Ini fakrah yang pertama, kemudian fakrah yang kedua. Nah, ini intinya isilah dari surat tersebut itu untuk apa? Jelaskan di sini. Ada muqaddimah, ada pendahuluan, ada pokok isinya gimana. Kemudian setelah ditulis dengan lengkap, ditulis dengan apa namanya, isinya ditulis, sudah ditulis. Selanjutnya apa? Al-ibarah al-khitamiyah. Al-ibarah al-khitamiyah. Apa al-ibarah al-khitamiyah? Al-ibarah al-khitamiyah itu ungkapan penutup. Likulli bidayatin nihayah. Ya, setiap awal pasti memiliki akhir, walikulli talab syukur. Dan setiap permohonan selayaknya disertai ucapan terima kasih. Ya. Wa khatimatur risalati tata'allafu 'adatan min ibaratain. Dan ucapan penutup pada surat resmi itu biasanya terdiri dari dua ungkapan singkat. Mujazzatain, singkat. Ta'til ula fi nihayati firqatit talab, yang pertama atau ungkapan pertama itu diletakkan di akhir paragraf permohonan, kalau misalkan ini surat permohonan. Contohnya wahia, misalkan contohnya syakirina lakum husna ta'awunikum. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama Anda. Au syakirina lakum tafahumakum. Ya, kami berterima kasih atas pengertian Anda. Au syakirina lakum tiba ta'awunikum. Terima kasih atas pengertian Anda, atas kerjasama yang baik dari Anda. Ya, au lakum khalisu tahiyyati. Ya, hormat kami. Au antum ahlul lil musa'ati wal aun. Anda adalah pihak yang layak memberikan bantuan dan pertolongan. Au dumtum dukhran lana. Semoga Anda senantiasa menjadi sandaran bagi kami dan ungkapan-ungkapan yang lainnya yang sejenis. Ini yang pertama. Selanjutnya, amal ibaratu tsaniyah, yang kedua, ungkapan yang kedua, fata'ti fi satrin mustaqillin. Ini ditulis pada baris tersendiri. Wa ghaliban ma takunu, dan biasanya bentuknya seperti ini. Waqbalu fa'iqal ihtiram. Ya, terimalah penghormatan yang setinggi-tingginya, atau waqbalul ihtiram, terimalah penghormatan kami, atau tafaddalu biqabuli fa'iqil ihtiram. Mohon berkenan menerima penghormatan yang setinggi-tingginya. Ya. Atau ma'afaikil ihtiram, atau taqabbalu khalisat taqdir wal ihtiram. Ya. Ini intinya ucapan syukur tadi, ucapan terima kasih dan penghargaan tadi, ya. Ungkapan akhir seperti itu. Taqabbalu khalisat taqdir wal ihtiram, terimalah penghargaan dan penghormatan yang tulus dari kami. Ini contoh-contoh al-ibarah al-khitamiyah. Ya. Seperti itu. Ini yang ke-8. Ya. Kemudian yang ke-9 apa? 9 ini. Nah, ini.
ismul mursil atau ismul mursil wa tawqi'uhu wa mansibuhu. Nah, ini penting juga ya. Nama pengirimnya siapa, kemudian tanda tangannya dan jabatannya. Ismul mursili wa tawqi'ihi wa mansibihi. Yudhkaru hurran fi risalati. Mansibuhul wadhifi biwasfihi mudiran lid-dairah. Nah, dalam surat resmi itu disebutkan jabatan fungsional jabatan fungsional orang yang mengirimkan. Misalkan ya, mudiran lid-dairah. Contohnya ada kepala dinas, atau ra'isal qism, ya, kepala bagian, atau masyabah dzalik, atau jabatan-jabatan yang sejenis. Fi aqsa zawiyatil yusra minar risalah. Diletakkan di mana? Ujung atau pojok kiri paling atas surat. Paling bawah ini. Thumma yuntaqalu thumma yuntaqalu musafata satratain wa yadhkaru ala mustawa al-masjid ismuhu aw syuhratuhu allati yu'rafu biha. Kemudian diberi jarak 2 baris, kemudian tuliskan nama atau nama yang dikenal sesuai dengan tingkat jabatannya. Ammal faragh bainal mansib wal ism fayatrukut li tawqi'ihi. Kemudian ruang kosong antara jabatan dan nama itu disediakan untuk tanda tangan pengirim. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Ini yang ke-9 dan yang ke-10 ada al-mulhaqu abil mulahadat. Ini misalnya al-mulhaq itu lampiran, abil mulahadat itu keterangan tambahan. تحتاج بعض الكتب الرسمية إلى إزفاق وثائق وتقارير وكشوفات وشهادات علمية وتقارير طيبة أوراق هامة تبين طلب وتوضحه وتدعمه. Nah, sebagian surat resmi itu dalam bahasa Arab itu memerlukan lampiran. Nah, lampiran tersebut apa? Bisa dokumen, bisa laporan, bisa daftar, ya, sertifikat, laporan medis, dan lain sebagainya, yang intinya adalah untuk menjelaskan permohonan tersebut, memperjelas maksudnya, memperkuat. Ya, adanya lampiran itu untuk memperkuat tujuan surat yang kita tulis, maksud tujuan surat tersebut ditulis. Walid dalil ala sidqil halati allati yuwajjihu ijlaliha al-mursil risalatahu. Nah, lampiran tersebut itu fungsinya untuk menjadi bukti atas kebenaran kondisi yang melatar belakangi kenapa kita menulis surat tersebut. Haitsu takunul muamalata kamilatan, ya, sehingga ya, urusan yang diajukan itu menjadi lengkap. Ya. Aw li i'dad al-jihad al-mu'ayyana ma'niyati bi tawjih al-kitab ar-rasmi hamun mithlu naskhatun ila dan lain sebagainya. Ya. Artinya mencantumkan pihak-pihak terkait yang dituju dalam surat resmi. Kalau dalam bahasa kita, bahasa mudah, ada tembusannya. Tembusan surat ke siapa di bawah. Maksudnya pihak-pihak yang memiliki wewenang, yang harus tahu berkaitan dengan keadaan, berkaitan dengan tujuan surat yang kita tulis. Wa tuktabu fi aqsa zawiyatil yumna. Nah, tulis ini di pojok kanan surat seperti itu. Wa tustakhdamu 'adatan lafdh murafaqah aw mulahadhah aw al-masyu'at, yang biasanya menggunakan kata lampiran atau catatan atau berkas pendukung. Wa ta'ti ahammiyatu dzikril murfaqat lil lafti intibahil mursal ilaiha. Pentingnya mencantumkan lampiran adalah untuk menarik perhatian penerima agar memperhatikan surat yang kita tulis, ya. Wa hifdhan li haqqil mursil fi halati faqdiha, sebagai bentuk perlindungan hak pengirim apabila lampiran tersebut hilang atau tidak sampai. Nah, selesai. Kita sekarang ke contoh. Nah, ini contoh surat
resmi. Ya, kita coba bedah satu persatu sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan 10 tadi. Nah, kita tengok di sini. Ini juga ada di sini. Nah, ini contoh surat resmi dalam bahasa Arab. Nah, yang perlu kita pahami bagian-bagian apa saja. Nah, contoh unsur yang pertama, al-unwan. Mana al-unwan? Nah, al-unwan itu yang ini paling atas ya. Kop, kopnya terlihat. Terlihat pada apa? Nah, ini. Ini kop ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wizaratul Tarbiyati wat Ta'lim, Syiarul Wizarah. Dari kementerian, kopnya Kementerian Pendidikan dan ya, Kementerian Pendidikan. Ini al-unwan, ada kopnya. Kemudian apa? Ar-raqam, nomor suratnya berapa? Nah, itu nomor suratnya. Ada enggak terbaca di sini. Intinya nomor administrasi surat untuk pencatatan, pengarsipan dan rujukan resminya. Kemudian ada tanggal suratnya ya, lihat di situ. Baik tulis dalam apa? Hijriyah maupun miladiyah. Kemudian apa? Al-mursalu ilaihi. Nah, ini. Atau jihatur risalah, tujuan suratnya. Siapa ditujukan surat ini? Surat ini ditujukan kepada kita perbesar supaya enak. Mana sama perbesar ini? Nah, ini. Al-mursal ilaihi. Penerima suratnya. Siapa penerima suratnya? Nih. As-Sayyid Mudirut Tarbiyah wa Ta'lim di mantiqati Irbit al-Ula. Ya. Sayyid Mudir Tarbiyah, ya. Direktur pendidikan untuk wilayah Irbit 1. Artinya di sini menentukan pihak penerima surat secara jelas dan formal. Ada Sayyidnya ada, Mudir Tarbiyahnya ada, ini jabatannya. Ya, kemudian yang kurang apa di sini? Yang kurang adalah apa? Nama orangnya belum ada. Ya, siapa namanya? Mudir Tarbiyah itu namanya siapa? Ini belum ditulis di sini. Kemudian apa lagi? Ungkapan setelah nama. Misalkan tadi Al-Muhtaram, atau juga bisa namanya doa hafizahullah taala, hafizakumullah taala. Seperti itu. Kalau ini laqab Sayyid itu laqab, Mudir Tarbiyah wa Ta'lim di mantiqati Irbit al-Ula, ini namanya jabatannya. Yang kurang di sini ada 2. Nama orangnya sama ungkapan setelah nama, sifat atau doa. Nah, itu juga kurang. Kemudian at-tasnif atau al-maudhu', perihal. Ya, perihalnya ada nggak di sini? Oh, ada perihalnya. Al-Muallim Muhammad Ali, siapa ini? As-Suwairiki wal ijazat duna rawatib wa alawat. Nah, ini apa ini? Perihal tentang apa? Perihal guru, ya, Ustadz bernama Muhammad Ali As-Suwairi, ya. Kemudian apa? Wal ijazat duna rawatib wa alawat, dan izin tanpa gaji, cuti tanpa gaji dan tunjangan. Perihal ini. Jadi ini dari siapa nanti? Nah, ini. Perihalnya berkaitan dengan
guru yang bernama Muhammad Ali Al-Suwairi dan cuti tanpa gaji serta tunjangan. Yang kemudian masuk kepada isi, tadi ada dua ya, at-tahiyyah, jadi at-tahiyyah, salam pembuka. Salam pembukanya apa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada. Yang kurang apa di sini? Kata wa ba'du, ini belum ada di sini ya. Wa ba'dunya belum ada. Nah, ini jadi ada beberapa hal yang kurang, dicontoh pun ada yang kurang. Wa ba'dunya kurang. Kemudian al-maudhu' isi surat itu dimulai dari tamhid, pendahuluan. Nah, pendahuluan apa di sini? Ini bisa dilihat dari ini, isyaratan ila kitabatikum rokmi. Ya. Apa ini? Isyaratan ila rokmi kitabatikum, merujuk kepada surat Anda nomor bla 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 bla, tertanggal bla 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 bla. Ya. La mani'a, maka tidak keberatan min manhil madhkur a'lahu ijazatan duna ratib. Wah, ini yang enggak jelas. Yang jelas di sini yang satunya. Coba kita lihat yang inilah. Di surat aslinya. Jelas enggak? Oh, jelas ini. Ya. La mani'a min manhil madhkur a'lahu ijazatan duna ratib wa alawat. Ya, ini berkaitan dengan apa? Ini artinya surat balasan ya. Ada surat masuk, kemudian dibalas oleh siapa? Wazir, ya, oleh menteri. Jadi, jadi ini surat balasan dari menteri kepada apa namanya, direktur pendidikan di daerah Irbid. Nah ini, nah, isyaratan ila kitabatikum, merujuk pada surat bla 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 bla. La mani'a min manhil madhkur a'lahu ijazatan duna ratibin wa alawat. Artinya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan tersebut di atas berupa izin cuti tanpa gaji dan tunjangan. Min tarikh terhitung sejak bla 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 bla. Wa dzalika lil amali bil kharij, ini dikarenakan bekerja di luar negeri. Dan seterusnya, ya. Ini isi, ya. Isinya ada dua, ada tamhidnya, ada isinya. Kemudian apa lagi? Tolabnya, persetujuan izinnya ada di situ. Tafasil tolab, waktu, alasan dan dasar hukum itu dijelaskan semua di sini. Artinya disampaikan secara lengkap, jelas dan ada argumennya. Kemudian ada al-ibarah al-khitamiyah tadi ya. Ada ungkapan penutup. Apa di sini ungkapan penutupnya? Ya, ini terakhir ini di ma'awafiril ihtiram. Wa ma'awafiril ihtiram, dengan hormat yang setinggi-tingginya. Nah, ini contoh al-khitamiyah atau al-khitamiyah. Kemudian ada di sini ismil mursal wa tauqi'uhu wa mansibihu. Ya, ada nama, jabatan dan tangan pengirimnya, ada siapa pengirimnya? Wazirut Tarbiyah wa Ta'lim, ya, Menteri Pendidikan. Kemudian ada tanda tangannya di bawahnya. Artinya di sini kalau sekarang ada tambahannya, ada apa lagi selain ini? Kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam tata letak sulit Indonesia itu ada nama orang, kedudukannya, nama orangnya, tambahkan nomor induknya, tanda tangan dan cap. Nah, itu wajib di persuratan yang ada di Indonesia. Kemudian di sini ada al-mulahadhat, lampiran atau tembusan. Tembusannya di paling bawah kiri kanan nih, naskhah, tembusan. As-Sayyid Rais Qismul Ijazat wal apa? Qismul Ijazat wal I'arat. Tembusan kepada yang terhormat, kepala bagian perizinan dan penugasan. Ini tembusannya satu saja.
Kemudian selain itu ada apa lagi? Ini lampirannya di bawahnya juga ada. Nah, ini lampirannya ada nomor teleponnya, nomor faksnya, dan apa lagi? Informasi kontaknya. Kalau sekarang ya ada email, ada Instagram dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kurang lebih 10 ya, walaupun nggak lengkap ya, ada 10 apa namanya? Nuskah 10 unsur-unsur surat resmi yang perlu kita pahami. Nah, sekarang tak carikan contoh surat yang lain. Contoh surat yang lain. Mana ya? Ini kasih contoh surat. Hmm. Nah, tadi. Ini contoh surat ya. Nah, ini bedanya dengan surat yang tadi apa? Di sini nggak ada kopnya. Kenapa? Karena ini berasal dari individu ke sebuah lembaga. Ya, kalau dari individu tentu tidak ada apa namanya, tidak ada kopnya. Tapi kalau dari lembaga harus ada. Nah, ada basmalahnya ada. Ya. Kemudian ini apa? Termasuk dari bagian dari al-unwan ya basmalah itu. Ya. Kemudian at-tarikh ada. Ya, karena at-tarikh ya, tarikhnya baik ditulis dalam bentuk hijriyah maupun masehi, yang nggak ada di sini apa selain di sini rokam, nomor. Karena ini berasal dari pribadi, maka tidak ada penulisan nota dinas. Ya, makanya tidak ada ini, tidak ada kop, tidak ada nomor di sini. Kemudian selanjutnya apa? Al-unwan, al-unwan atau at-tafsil tadi ya namanya ya. Perihal. Nah, di sini ada talabu ikhtibari a'malil fasl. Talab ikhtibari a'malil fasl. Permintaan untuk ujian susulan. Ya, seperti itu. Al-mursal ilaihi penerima surat ada nggak? Oh ada. Sa'adatul Ustad Ad-Duktur Ahmad Khalid Muhammad Sallamahullah. Ustadul Balaghah wan Naqd. Nah, ini lengkap ini. Ada lakopnya Sa'adah Al-Ustad Ad-Duktur Ahmad, namanya plus gelarnya. Ya. Kemudian ada
doa atau sifat, bisa al-muhtaram hafizahullah. Kemudian amalul mursal ilaihi, ya ini jabatan atau pekerjaan. Kalau misalkan guru ya ustadz, balaghah, wan naqd. Tulis lengkap seperti itu ya. Kemudian tahiyatul bidayah ada assalamualaikum ada, wa ba'du lengkap. Nah, kemudian al-muqaddimah. Ya, muqaddimah. Isi suratnya itu ada dua, muqaddimah, isi kemudian penutup. Muqaddimahnya apa? Nah, ini. بخصوص الموضوع أعلاه أحيطكم علما بأني لم أحضر اختبار أعمال الفصل لمقرر البلاغة. Sesuai dengan perihal yang saya tulis di atas, saya memberitahukan kepada Anda bahwasanya saya belum hadir pada ujian akhir semester untuk mata kuliah balaghah. Alladzi 'aqqada fi yaumil arbi'a. Nah, ini ghordotnya ini ya. Alladzi 'aqqada yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal bla 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 bisa babi isabati buk'ati sihiyah, dikarenakan saya sakit. Ya, apa ini? Nawwamat ala ifriha yaumain fil mustasfa. Akibat dari sakit saya itu saya harus apa istilahnya menjalani perawatan di rumah sakit selama 2 hari. Nah, ini isinya. Muqaddimahnya tadi ya. Muqaddimahnya uhitukum ilman. Ini muqaddimah. Isinya ini. Amal min sa'adatikum at-takarrum bi'adad ikhtibar li. Ini termasuk juga ya. Ini termasuk dari isi sebenarnya. Ya. Oleh karena itu saya berharap supaya bisa mengulangi ujian tersebut. Ujian balaghah tadi. Ya. Kemudian apa? Ada ini. Tahiyatul khitam. Wa tafaddalu biqabuli takdir wal ihtiram. Nah ini termasuk penutup juga. Ada tauqiknya Ibnakum Salim Hamid Syakir, ini mursilnya, pengirimnya. Talib fi qismil lughah al-arabiyyah kulitul adab mustawa sabi' syubah bla 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 bla. Ini ada penjelasannya di sini. Kemudian al-murafaqat, ini lampirannya. Lampirannya apa? Suratu 'anit takril at-tibbi, surat keterangan sakit. Nah, ini. Ini kalau misalkan antum pengen suatu saat ya, surat izin sakit ya. Sakit lama dan tidak bisa ikut ujian dengan alasan apa, ya, bisa itu dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, dalam memperhatikan hal-hal ini. Ini lampiran, yang murafaqat itu lampiran. Seperti itu. Ada nggak contoh yang lain? Contoh yang lain. Oh ya. Yang lain misalnya. Yang contoh. Ada bismillah, ya, ada nomor ar-raqam. Kemudian apa? Ini unwan dan tarikh. Ya, ini tanggalnya. Kemudian ini mursalnya, tahiyahnya. Kemudian maudu'nya mana? Enggak ada ya di sini. Al-khatimahnya ada. Kemudian al-ism mursalnya ada. Alamatnya juga ada. Contoh surat resmi. Selanjutnya ikhwah,
Kita kasih contoh surat resmi, nanti coba ditebak, nanti anak tanya ya. Dimohon bisa melihat. Atau sekarang jam berapa? Sorry. Ini. Baik, selanjutnya silahkan coba diperiksa. Ini untuk SD. Takbir untuk SD, Arab tapi ya. Coba diperhatikan. Contohnya untuk anak SD tapi ya. Asli Arab tapi. Takbir kita risalah resmiyah. Ya. As-Sayyid Ad-Doktor Wasil Tarbiyah wa Ta'lim Tahiyyah Tayyibah. Sudah ada muqaddimah. Muqaddimah itu ada pengirimnya siapa, ada salamnya, ada tujuannya, mautu'nya, khatimah. Nah, nanti ini tak kirim di grup ya. Kemudian nanti bisa dikerjakan mandiri ya. Untuk apa namanya? Risalah resmiyah, nanti tak kirimkan di grup. Nanti bisa dipelajari. Walaupun ini ya, ini nanti ya, khusus untuk surat pun nanti ini berbeda dengan apa yang kita pelajari tadi. Yang kita pelajari itu idealnya. Idealnya. Nah, nanti ini lembaran ini anak kirim PDF-nya. Kemudian nanti ini diisi ya. Ini diisi ya, menggunakan bahasa Arab tentunya ya. Menggunakan bahasa Arab, ada beberapa tugas di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Nah, ini kalau menggunakan apa namanya? Word nanti kayaknya ini bisa coba diganti ke Word. Ya. Ini nanti diisi pokoknya sampai halaman 7. Tugas-tugasnya tadi diisi untuk risalah resmiyah nanti kita dikumpulkan sampai pekan yang akan datang. Itu tugas rumah ya nanti ya. Cuma sekedar menebak mana apa namanya pengirimnya siapa, tahiyahnya apa, tujuan suratnya apa, penutupnya apa, pengirimnya sih siapa, gitu saja. Ya, yang akhir ini, ya, terakhir ini sederhana saja.
tulis surat resmi kepada pimpinan sekolah ya untuk mengizinkan adanya lomba sepak bola antar kelas ya, dengan memperhatikan ini unsur-unsur ini juga. Kemudian surat resmi kepada Kementerian Pendidikan untuk hadir di lomba awailut thalabah ya. Awailut thalabah itu istilahnya apa? Kalau kita terjemahkan itu murid berprestasi antara kelas yang ada dalam sekolah. Sederhana saja dengan bahasa antum tentunya. Gitu ya. Ya, karena ini kita akan banyak praktek, maka silahkan memperbanyak tulisan. Kenapa kok takbir tahriri nggak pernah nulis? Ya sama saja. Makanya ini setelah ini akan banyak akan memperbanyak latihan dan latihan. Atau nanti gini, kalau misalkan ini nggak bisa ditulis di sini, nanti ditulis di lembar di form, nanti akan anak form, nanti silakan dikerjakan. Mudah-mudahan bisa dipahami, Jay. Ini sederhana saja karena ini untuk anak-anak ya.